Gatot Nurmantio beberkan skenario Ferdy Sambo terbaru. Benarkah bisa batal dipecat dari Polri? Babak baru kasus Ferdy Sambo. Kali ini Gatot Nurmantio beberkan skenario baru. Benarkah bisa batal dipecat dari Polri? Kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai tersangka hingga kini masih bergulir. Ex-Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantio tanpa ragu menyebut bahwa tersangka Ferdy Sambo kemungkinan bisa kembali berkarir di kepolisian. Pernyataan tersebut Gatot Nurmantio sampaikan dengan berapi-api ketika hadir di salah satu diskusi publik kami yang dikutip dari suara.com di kanal YouTube Refly Harun. Gatot awalnya menilai kasus Brigadir J adalah wahana perang antara dua kubu polisi. Ini ada pertempuran di intern polisi, antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh, dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, ungkap Gatot, dikutip pada Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Karena itu Gatot Nurmantio meminta masyarakat untuk memberi kesempatan bagi Kapolri bersih-bersih institusi. Pasalnya bisa jadi oknum-oknum polisi yang bermasalah dan telah dipecat dapat kembali. Hal ini berarti secara tidak langsung Ferdy Sambo, yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat, PTDH, dapat ditinjau kembali statusnya. Undang-undangnya saya lupa, itu 3 tahun kemudian, setelah sidang etik Kapolri boleh meninjau ulang, itu bisa. Inilah yang saya imbau kepada Presiden dan Menko Polhukam, untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini, terang Gatot. Secara etika hukum, ini kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden. Nah sekarang Presiden sudah memberhentikan, 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi. Siapa lo? Sambungnya. Peraturan yang dimaksud Gatot Nurmantio adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, di mana Kapolri berhak untuk meninjau kembali hasil sidang etik terhadap anggotanya. Peraturan ini pula yang bisa menjadi celah untuk Sambo, yang notabene telah di PTDH karena terbukti terlibat dalam penembakan Brigadir J, untuk kembali ditinjau statusnya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat. Kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen, dengan peraturan Kapolri berarti bisa ditinjau lagi. Tanya Hersubeno Arif yang hadir sebagai moderator diskusi tersebut. Bisa ditinjau lagi dan bisa minta Presiden untuk anulir lagi, gimana ceritanya ini? Jawab Gatot. Karena itulah, Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 4 ini mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus Brigadir J. Mari kita sama-sama saksikan, polisi mana yang menang. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah, pungkasnya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap penyesalan dan rasa bersalah Sambo. Taufan menyebut hal itu disampaikan oleh sang mantan Kadif Propam Polri ketika diperiksa Komnas HAM di Makobrimob pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Saya tanya, kamu, Ferdy Sambo, merasa enggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikut masalah ini? Ujar Taufan di Jakarta, dikutip dari Suara Bandung, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Saat itu Sambo mengungkap rasa bersalahnya, baik karena sudah menghabisi nyawa Brigadir J maupun karena telah menjadikan anak buahnya, yakni Baradae sebagai tersangka. Kabar yang kedua, warganet soroti isu dugaan Ferdy Sambo mengidap gangguan jiwa, ingin bebas hukuman. Sejak bulan Juli, kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadif Propam Ferdy Sambo tak kunjung menemui titik terang. Banyak pihak menduga, ada sosok kuat yang melindungi Sambo sehingga petugas penyidik tak kunjung dapat menyeretnya ke meja hijau. Kini muncul dugaan bahwa Ferdy Sambo mengidap gangguan jiwa. Sebagaimana dikabarkan dalam potongan video program berita televisi yang diunggah oleh TikTok @lelaki_sejati85. Dalam video itu dijelaskan, dugaan tersebut dimunculkan agar Ferdy Sambo lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan pasal 44 KUHP dikatakan, orang tidak waras, gila, cacat jiwa tidak bisa mempertanggungjawabkan pidana. Biasanya majelis hakim akan merekomendasi agar orang tersebut menjalani masa percobaan di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Papar presenter dikutip pada Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Lanjut presenter tersebut menjelaskan,
bahwa menurut psikolog forensik Reza Indragiri menilai bahwa mungkin saja Ferdy Sambo memiliki masalah kejiwaan. Namun bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat Sambo bebas dari hukuman. Hal itu dikarenakan gangguan kejiwaan bukanlah faktor tunggal Ferdy Sambo melakukan pembunuhan keji Brigadir J. Sontak saja video tersebut pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Amin, mudah-mudahan Allah kabulkan, ucap akun @om. Hanya polisi yang percaya, kata akun @ga. Allah masyarakat dah tahu jalan cerita, tutur akun @ah. Ingin bebas hukuman, imbuh akun akeong75. Kabar yang ketiga. Babak baru kasus pembunuhan Brigadir J seret Ferdy Sambo. Lika-liku kasus pembunuhan berencana Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J belum usai. Penyidikan kasus yang menyeret mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo itu terus bergulir. Pembunuhan ini disebut atas skenario Sambo. Untuk melancarkan aksinya, lebih dari 97 anggota Polri terlibat hingga terancam dimutasi dan dicopot dari jabatannya. Pembunuhan yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 itu belum sampai pada tahap persidangan. Keterangan yang diberikan oleh beberapa tersangka berubah-ubah sehingga menyulitkan proses pemeriksaan. Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, kasus pembunuhan ini disebut merupakan buntut dari perilaku Brigadir J yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Kabar itu baru mulai dibicarakan pada tanggal 11 Juli tahun 2022. 3 hari setelah insiden penembakan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, itu terjadi. Mulanya, kepolisian mendapati keterangan bahwa pembunuhan dilakukan oleh Baradae adalah upaya perlindungan diri dari Brigadir J. Akibat baku tembak itu, polisi menemukan beberapa titik tembakan di tubuh Brigadir J namun, ekshumasi atau otopsi ulang yang dilakukan pada tanggal 27 Juli tahun 2022 menemukan bekas luka selain tembakan, seperti sayatan, lilitan di leher, hingga jari putus. Ini menambah dugaan adanya perilaku penyiksaan terhadap Brigadir J. Selama hampir 1 bulan kepolisian sibuk mengungkap kasus ini, akhirnya 5 orang ditetapkan tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah polisi yang dinilai memiliki kaitan dengan kasus ini. Di antara mereka ada yang terancam pidana karena menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyelidikan. Tepat sebulan kasus ini berjalan, Baradae membuat pernyataan berbeda. Di secarik kertas, dia mengakui telah menembak Brigadir J namun itu atas perintah Ferdy Sambo. Kemudian Baradae mengajukan diri menjadi justice collaborator atau pelaku kejahatan yang membongkar peran pelaku lainnya.